warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang makalah etika sumber daya air. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Untuk yang berikutnya yang dibacakan oleh teman saya, Sally. D. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian sumber daya air? 2. Bagaimana proses pembentukan sumber daya air? 3. Bagaimana pemanfaatan sumber daya air? 4. Bagaimana penyebarannya sumber daya air? C. Tujuan. 1. Dapat mengetahui apakah pengertian sumber daya air. 2. Dapat mengetahui bagaimana pembentukan sumber daya air. 3. Dapat mengetahui manfaat dari sumber daya air. 4. Dapat mengetahui penyebaran sumber daya air. D. Manfaat penulisan. Manfaat yang diperoleh dalam makalah ini adalah dapat menambah pengetahuan tentang sumber daya air serta pengolahannya. Sumber daya air berasal dari lingkungan yang dapat dikelola dengan baik oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya alam ini dengan baik dan bijak. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian etika sumber daya air. Etika sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna untuk potensi bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. B. Pembentukan sumber daya air. Air tawar adalah sumber daya terbarukan meski suplai air bersih terus berkurang. Pemerintah air telah lebih suplai di beberapa bagian di dunia. Dan populasi dunia terus meningkat yang mengakibatkan peningkatan pemerintah terhadap air bersih. B. Pembentukan sumber daya air. Proses pembentukan sumber daya air di alam ternyata sangat sulit apabila terdapat sejumlah atom hidrogen dan oksigen yang merupakan komponen penyusun molekul air dengan perbandingan tertentu dalam sebuah bejana kaca dengan jangka waktu yang sangat lama, ratusan bahkan sampai ribuan tahun lamanya. Maka belum tentu atom-atom tersebut akan bereaksi membentuk molekul air. Kalaupun terbentuk, maka tidak lambat. C. Pemanfaatan sumber daya air. Seluruh makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Sejak itu kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, telah memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan sangat dibutuhkan manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri, kebutuhan manusia akan air cenderung terus meningkat. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketersediaan air sangat diperlukan, namun harus berada dalam jumlah yang cukup memadai. Sejalan dengan perkembangan permintaan meningkat, sedangkan kemampuan penyediaan air semakin menurun. Akibat menurunnya daya dukung lingkungan sumber daya air, dan adanya pengeksploitasian sumber daya air yang berkelebihan.
Yang terakhir yaitu saran. Dalam penulisan makalah ini, tim penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran baik itu dari Bapak maupun pembaca bersifat konstruktif sangat diharapkan guna memperbaiki penulisan di masa mendatang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.